Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Itulah harapan saya. Dan pagi ini sebelum membagikan renungan ini, saya berharap juga bahwa saudara akan bisa membantu kami mengembangkan pelayanan ini saudara, dengan selalu mau membagikan renungan ini kepada yang lain supaya banyak orang bisa menonton. Dengan memberikan komentar di link YouTube kami, tentu komentar yang baik saudara, dengan like dan juga mensubscribe bagi saudara yang belum melakukannya. Bagi yang sudah melakukan, kami mengucapkan terima kasih untuk saudara. Mari saudaraku, kita bersama-sama mengembangkan pelayanan ini untuk kemuliaan Tuhan dan tentu berkat sukacita bagi kita semua. Itu harapan kami. Kita bersyukur bahwa pagi ini kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan. Tentu dengan berkat-berkat Tuhan yang baru juga yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini saudara. Namun sebelumnya mari kita berdoa memohon tuntunan Tuhan menyertai kita, memimpin hidup kita di sepanjang hari ini. Mari saudara kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang sudah menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan bersama dengan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi ini, saya siapkan satu ayat dari kitab Amsal 16 ayat yang ke-9 saudara. Demikian bunyinya. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ini ayat yang menarik yang akan menuntun kita di hari ini. Dan topik renungan kita saudara, kita hidup untuk menggenapi rencana dan tujuan Tuhan. Kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Mari kita belajar lewat kebenaran ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, suatu hari ada seorang pelukis terkenal yang sedang menyelesaikan lukisannya. Pasti ini lukisan terbaik yang pernah ia buat, dan direncanakan lukisan ini akan dipamerkan pada saat pernikahan Putri Diana di Inggris saudara. Dan ketika ia telah menyelesaikan lukisan itu, ia sangat senang, dan dia terus memandangi lukisannya itu yang berukuran kira-kira 2x8 meter. Dan itu sangat luar biasa saudara. Lalu sambil ia memandangi lukisannya, ia berjalan mundur semakin jauh memperhatikan bagaimana lukisan itu begitu indah saudara. Dan ketika ia sedang berjalan mundur, tentu ia tidak melihat ke belakang. Ternyata di sana ada ujung dari gedung yang tinggi di mana lukisan itu sedang ia lukis, ya. Dan tinggal satu langkah lagi dia pasti terjatuh ke bawah gedung itu dan bisa mengakhiri hidupnya. Lalu ada seseorang yang melihat hal itu. Dia bermaksud untuk berteriak memperingatkan pelukis tersebut. Tetapi ia khawatir bahwa ketika ia berteriak, pelukis itu malah bisa jatuh karena kaget mendengar teriakan orang itu. Sehingga saudaraku, ia tidak jadi berteriak. Tetapi orang itu lalu dia mengambil, ada di situ kuas dekat lukisan itu dengan cat yang ada di depan lukisan yang indah itu. Lalu dia mencoret-coret sebagian dari lukisan itu. Tentu itu sangat menjengkelkan. Ketika pelukis itu melihat apa yang dilakukan oleh orang tersebut, pelukis itu pun langsung berlari menuju lukisannya, dan dia merampas kuas dari orang itu sambil marah, dan dia hampir memukul orang tersebut. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa orang yang ada di situ menghalangi pelukis ini untuk melakukan tindakan itu, dan memberitahukan kepadanya mengapa dia melakukan itu saudara. Karena pelukis itu hampir saja terjatuh dan hampir saja kehilangan nyawanya sekiranya orang itu tidak melakukan itu, karena dia sudah ada persis di ujung dari gedung itu dan akan selangkah lagi dia akan jatuh saudaraku. Lalu setelah dia mendengar penjelasan orang itu, dia pun terdiam. Akhirnya dia menyadari hal tersebut.
tidak jadi memukul orang itu yang telah melukis lukisannya, karena dia merasa bahwa orang itu telah berbuat baik, menolong nyawanya supaya dia tidak terjatuh dan mati percuma. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu hanya sebuah kisah yang memberikan kepada kita pengertian pemahaman tentang apa yang kita pikirkan dalam kehidupan ini. Kadang-kadang kita pun dalam hidup ini sering mengalami hal yang sama seperti dialami oleh pelukis ini, saudaraku, di mana kita telah merasa bangga. Karena apa, saudara? Karena kita telah melukis masa depan kita dengan sangat bagus, sangat indah, dan memimpikan hal itu suatu saat dapat kita nikmati dengan baik. Sehingga kita berusaha melukis impian-impian itu dengan begitu rupa, begitu indah, dengan harapan kita akan menikmati hal itu suatu saat nanti. Tetapi kadangkala, saudaraku, rencana itu tidak bisa terlaksana dengan baik, dan bahkan seringkali berujung dengan kekecewaan. Ini yang menarik, ya. Seringkali berujung dengan kekecewaan, dan bahkan tidak jarang kita mempersalahkan Tuhan, ya. Kita marah, kita jengkel kepada Tuhan, atau juga terhadap orang-orang tertentu yang kita rasa mereka menjadi penghalang pencapaian impian kita, ya, sesuai dengan apa yang kita sudah lukiskan tadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk itulah firman Tuhan pagi ini berbicara kepada kita. Mari kita terima kebenaran ini. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Saya rasa dengan kalimat ini tidak ada yang salah dan tidak ada dosa di sana. Tetapi kita harus juga paham bahwa Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kita tidak salah berencana, kita tidak salah bermimpi, kita tidak salah melukis apapun yang indah menurut pikiran kita. Tetapi sesungguhnya kita harus sadar bahwa di balik semua apa yang kita pikir dan rencanakan, masih ada Tuhan yang menentukan segala sesuatu dalam hidup kita. Karena saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus sadar bahwa apapun yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita, itu pasti jauh lebih baik dan jauh lebih indah daripada apapun yang kita anggap indah dalam hidup kita ini, ya, daripada apapun yang kita rencanakan dari diri kita sendiri. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa seperti itu? Karena Dia Tuhan yang telah menciptakan kita masing-masing tentunya menurut rencananya dan menurut tujuannya sendiri. Jadi kita tidak tercipta menurut kehendak kita, tidak yang tercipta menurut rencana kita, dan tidak tercipta untuk tujuan kita, saudara. Kita ada karena direncanakan Tuhan. Kita ada karena tujuan Tuhan, saudaraku. Ini penting bagi kita pada pagi hari ini. Oleh karena itulah, pencapaian terbesar yang kita harapkan dalam kehidupan kita ini adalah ketika kita telah mencapai kesempurnaan rencana dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Paulus mengatakan, di mana aku menjadi sama baik dalam kematian dan kebangkitannya, sama seperti Kristus, maksudnya saudaraku. Karena itu saudaraku yang kasih Tuhan, jalanilah hidup saudara hari ini dengan selalu membuka diri untuk mau mengerti kehendak dan rencana Tuhan serta tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara, sehingga kita tetap dapat bersyukur apapun yang terjadi, sehingga kita tetap dapat bersuka cita apapun yang kita hadapi dalam hidup ini. Karena kita percaya, saudara, bahwa rencana Tuhan itu adalah rencana kebaikan bagi kita, masa depan yang penuh dengan harapan bagi kita, bukan rancangan kecelakaan. Oleh karena itu, kalaupun saat ini saudara mengalami pergumulan hidup yang berat, yakinkan bahwa pergumulan itu Tuhan sedang merendahkan, ya, merencanakan, dan juga sedang melakukan sesuatu yang terbaik bagi tujuan masa depan yang indah dalam kehidupan saudara. Dan pastinya segala sesuatunya itu pasti indah pada waktu Tuhan dalam hidup saudara. Mari kita bersyukur untuk itu, sehingga tema kita pada pagi hari ini, saudara, kita hidup untuk menggenapi rencana dan tujuan Tuhan, bukan untuk semata-mata menggenapi rencana dan tujuan kemanusiaan kita. Kita bersyukur, kita mohon kekuatan dari Tuhan supaya kita mengerti, dipimpin Tuhan, memahami kebenaran ini hari ini. Mari kita berdoa.
Bapa kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami lewat firman ini, supaya kami semata-mata mengerti kami tidak hidup karena rencana dan tujuan kami, tetapi kami hidup karena rencana dan tujuan Tuhan. Berkati umat-Mu dimanapun yang mendengarkan renungan ini. Biarlah setiap umat Tuhan yang lemah dikuatkan Tuhan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang putus asa diberi harapan, yang berduka dihiburkan oleh Tuhan. Hamba terus mau berdoa untuk umat-Mu saat ini yang sedang bergumul karena sakit penyakit, terlebih karena terpapar virus corona, dimanapun baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan Yesus yang baik, tolong mereka semuanya, bantu mereka semuanya. Ulurkan tangan-Mu Tuhan untuk meneguhkan iman mereka, memulihkan, menyembuhkan mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga doakan anak-anak-Mu yang sedang bergumul mencari pekerjaan, berkati mereka. Yang sedang bergumul mencari jodoh, Tuhan juga memberkati. Yang sedang bergumul untuk mendapatkan keturunan, Tuhan juga memberkati mereka. Hamba doakan anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan hari ini, berikan mereka tetap semangat walaupun sedang belajar dalam masa pandemik ini. Hamba juga berdoa untuk umat-Mu yang bersuka cita karena mereka berulang tahun hari ini. Penuhkan sukacita mereka dan ajar supaya mereka tak dapat bersyukur kepada Tuhan hari ini. Juga ada begitu banyak umat Tuhan pagi ini yang mendengarkan renungan dan doa ini. Mereka sedang menghadapi pergumulan hidup yang berat, terbelenggu oleh persoalan-persoalan kehidupan yang berat, oleh kuasa setan dan kuasa gelap. Ketika mereka mendengarkan renungan dan doa ini, biarlah tangan Tuhan menopang mereka, tangan Tuhan meneguhkan imannya, memberkati mereka, melepaskan, membebaskan, memenuhkan sukacita mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi di hari ini, saya tetap berpesan, tetap semangat saudara. Jadi kuat dalam Tuhan, bersukacita senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara, nomor telepon yang tertera di layar saudara, dan ada layanan doa yang kami sisipkan di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Dan kami berharap kalau saudara memang diberkati Tuhan lewat renungan ini, bagikan kepada yang lain saudaraku. Itu harapan kami. Akhirnya saya Pendeta Linti Dengoran, Pendeta GKPI di Jemaat Khusus Horesan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain saudaraku. Tuhan memberkati saudara di hari ini. Shalom.